Musik. Pucik pu, pucik, 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 pucik pu, pucik. Pegel anjing. Si Mamat anaknya Tatang. Si Tatang juragan angkot. Selamat datang di channel Apricot. Halo sobat boring dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Apa kalian sehat? Saya doakan semoga kalian sehat-sehat selalu. Jadi, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah rangkuman film yang bertemakan agen rahasia, yaitu film The Bourne Identity. Film ini adalah sebuah film trailer produksi Amerika Serikat dan Jerman yang dirilis pada tahun 2002. Film ini mengisahkan tokoh Jason Bourne yang diperankan oleh Matt Damon, seorang agen rahasia yang mengalami lupa ingatan atau amnesia. Film ini sedikit agak berbeda dengan film agen rahasia yang lain, dikarenakan sang tokoh utama dalam film ini tidak melawan teroris, melainkan melawan organisasinya sendiri yaitu CIA. Sebelum kita mulai ke jalan ceritanya, gue ada pantun buat kalian. Pergi ke warung membeli cuka, Cakep. jangan lupa beli kedong-dong. Artinya bos. Kalau kalian pada suka, minta like-nya dong. Film ini diawali dengan adegan seorang pria yang ditemukan tenggelam di lautan oleh sekelompok nelayan. Dan ditemukan ada 2 luka tembak di punggungnya. Ketika pria itu terbangun, pria itu merasa bingung. Dia tak mengingat apa-apa yang sedang ia alami. What's your name, boy? Ia pun lupa dengan segala hal tentang identitasnya, alias amnesia. Dan untungnya, ia mempunyai satu buah petunjuk tentang jati dirinya, yaitu sebuah proyektor laser kecil yang berisikan nomor rekening deposit box yang ditanamkan di pinggulnya. Mungkin benda itu bisa menjadi pengingat tentang dirinya nanti. Di markas CIA, Alexander Conklin, pimpinan dari Operasi Treadstone, dikabarkan bahwa tim operasinya telah gagal dalam menjalankan misi dan menghilang. Kita kembali ke tokoh utama. Demi ingin mengetahui siapakah dia sebenarnya, ia pun pergi ke kota Zurich. Serem dong om. Maksud saya kota Zurich di Swiss. Dia pergi ke kota Zurich bertujuan untuk menemukan salah satu bank yang cocok dengan deposit box miliknya. Sesampainya di kota Zurich, ia pun beristirahat sejenak di sebuah bangku taman dengan udara yang begitu dingin. Tiba-tiba, ada 2 petugas polisi yang sedang berpatroli dan menghampirinya. Polisi tersebut mengira bahwa ia adalah gelandangan. Saat pria itu sedang ingin diperiksa, pria itu refleks dengan cepat melumpuhkan kedua polisi tersebut. Mungkin ia mengira bahwa polisi tersebut akan menangkapnya. Setelah itu, ia pun berlari menjauh dari area taman. Dan keesokan harinya, setelah keliling-keliling ke kota Zurich, akhirnya ia pun berhasil menemukan bank yang ia cari-cari. Dan ia pun berhasil membuka deposit box yang berisikan uang dalam jumlah besar, 1 buah pistol, dan beberapa paspor dengan wajahnya, tetapi dengan nama yang berbeda-beda. Ia pun dibuat bingung dengan paspor tersebut, karena terdapat banyak nama aliasnya. Jadi gue jelasin sedikit nih, buat yang gak paham aja. Agen rahasia itu, kalau lagi tugas, nama atau identitasnya ganti-ganti. Nah, kebetulan dia lagi amnesia, makanya bingung paspornya kenapa banyak. Lo ngomong apa sih? Oke lanjut. Setelah dia berpikir, ia pun berasumsi bahwa identitasnya yaitu Jason Bourne, dikarenakan paspor tersebut terletak di tumpukan paling atas. Setelah selesai, ia pun lekas pergi dengan membawa uang dan beberapa paspor, dan meninggalkan 1 buah pistolnya yang mungkin dia anggap tidak begitu penting. Ketika Jason hendak meninggalkan bank, ternyata
Di bank tersebut terdapat agen mata-mata yang langsung melaporkan ke divisi kegiatan rahasia CIA, yaitu Operasi Treadstone, bahwa Jason telah berkunjung ke bank tersebut. Cepu namanya tuh. Sesaat Jason keluar dari bank, ia melihat ada 2 polisi yang ia lumpuhkan di taman semalam sedang berpatroli tak jauh dari bank. Polisi tersebut juga melihat Jason. Dirasa situasi sudah tak aman lagi baginya, Jason pun pergi ke kedutaan Amerika untuk menghindar dari kedua polisi tersebut. Saat sedang di dalam kedutaan, Jason memasang wajah cemas sedikit panik yang justru membuat para penjaga kedutaan merasa curiga dengannya. Dan akhirnya Jason pun dicurigai. Jason pun diperintahkan untuk angkat tangan ke atas. Ketika Jason hendak diperiksa oleh penjaga kedutaan, Jason langsung refleks, lalu melumpuhkan penjaga yang ingin memeriksanya, dan terjadilah baku hantam. Akhirnya Jason pun lari ke lantai atas untuk mencari jalan ninja. Sementara itu di markas CIA, Alexander Conklin, pimpinan operasi Treadstone dari CIA, tak menyangka bahwa Jason dikabarkan masih hidup. Ia pun segera memerintahkan tim operasinya untuk melacak keberadaan Jason Bourne. Singkat cerita, setelah berhasil menghindar dari kejaran para penjaga dan tentara, Jason bertemu dengan seorang wanita bernama Mary di blok jalan tepat di belakang kedutaan. Jason meminta tolong kepada Mary untuk diantarkan ke alamat tempat tinggal yang ada di paspor Jason di kota Paris. Mary pun menolak, dikarenakan perjalanan ke Paris itu sangatlah jauh. Dan gak pakai lama Jason pun langsung menawarkan $20.000 agar bisa diantarkan ke kota Paris. Dirasa ongkosnya yang cukup besar, dan si Mary pun juga lagi butuh uang. Mary pun akhirnya bersedia mengantarkan Jason. Sementara itu di markas CIA, Alexander Conklin dan tim operasinya berusaha untuk melacak jejak Jason dari hasil CCTV di sekitar area bank. Setelah berhasil terlacak, mereka melihat Jason sedang bersama seorang perempuan di blok jalan dekat kedutaan. Mereka menganggap bahwa perempuan tersebut ada kaitannya dengan Jason. Alhasil, perempuan tersebut yang bernama Mary jadi ikut terlibat dalam pencarian. Setelah itu, Alexander Conklin segera mengirim 3 agen terlatih untuk memburu sekaligus membunuh Jason dan Mary. Singkat cerita, setelah sesampainya Jason dan Mary di Paris, Jason mengajak Mary untuk ikut menemaninya ke alamat tersebut. Di sana Jason mulai mencari petunjuk tentang dirinya, dan ia juga amat sangat penasaran dengan paspor yang bernama John Michael Ken miliknya itu. Ia pun mencoba mencari petunjuk dengan menelpon nomor hotel, di mana hotel itu adalah tempat tinggal nama aliasnya, yaitu John Michael Ken. Ketika Jason bertanya perihal tentang Ken ke pihak hotel menjawab bahwa Tuan Ken telah meninggoy 2 minggu yang lalu. Sama persis semenjak Jason mengalami amnesia, yaitu 2 minggu yang lalu. Dan tiba-tiba, Jason merasakan sesuatu yang tak beres di apartemen tersebut. Ia seperti merasakan ada kehadiran seseorang. Dan benar saja, itu adalah agen pertama dengan kode nama Castle yang diutus Treadstone untuk membunuh Jason dan Mary. Di sini untuk adegan berantemnya cukup lama, jadi gue skip aja. Setelah Castle berhasil dilumpuhkan, Jason menyuruh Mary untuk segera memeriksa isi tas Castle. Tak disangka, di dalam tas tersebut berisikan wajah Jason dan Mary di kertas pencarian, dan mereka menjadi seperti buronan. Melihat hal tersebut, Mary pun panik. Yang awalnya hanya berniat mengantarkan Jason ke Paris demi $20.000, malah menjadi terlibat dalam pencarian CIA. Karena Mary panik, Jason pun segera menenangkan Mary. Namun, sayangnya Castle terbangun dan langsung terjun bunuh diri ke jendela sebelum Jason mengorek-ngorek informasi darinya.
Setelah itu, dirasa situasi sudah tak aman lagi, Jason dan Mary lekas pergi meninggalkan tempat tersebut. Anjir, serem amat asli. Di markas CIA, Conklin, pimpinan Treadstone, mendapatkan kabar bahwa agen pertama yang ia kirim untuk membunuh Jason telah meninggoy. Conklin pun geram dan segera menugasi Nikki, seorang wanita teknisi logistik di markas persembunyian Treadstone di Paris, untuk membantunya melacak keberadaan Jason dan Mary. Sementara itu, di saat Jason dan Mary sedang berada di dalam mobil, Jason melihat beberapa polisi yang sedang berpatroli ingin menghampiri mobilnya. Merasa tak aman, mereka pun langsung tancap gas dan berusaha kabur dari para polisi tersebut. Para polisi itu pun lalu mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari kejaran para polisi, mereka pun harus rela meninggalkan mobilnya dikarenakan mobil tersebut sudah tak aman lagi. Mereka pun akhirnya memutuskan menginap di sebuah hotel untuk bersembunyi dari kejaran para polisi. Jason dan Mary sedikit merubah penampilan rambutnya agar tak dicurigai polisi sekitar dikarenakan mereka berdua sedang dalam pencarian. Saat sedang asik mencukur rambut, terjadilah aksi skandal segede papap alias Patnam Patnam. Gue skip aja, karena ini bukan bokep. Singkat cerita, setelah Jason mendapatkan petunjuk bahwa John Michael Kent ada hubungannya dengan Womboshi, Jason pun berniat untuk menemui Womboshi. Namun, agen kedua yang diutus Treadstone dengan kode nama The Professor berhasil membunuh Womboshi sebelum Jason tiba. Womboshi pun akhirnya meninggoy. Dengan berita kematian Womboshi, Jason menduga bahwa ada hubungannya antara dirinya dengan kematian Womboshi. Di saat Jason dan Mary ingin kembali ke hotel tempat ia menginap, tak disangka di depan hotel tersebut penuh dengan polisi dan wartawan. Jason menduga bahwa lokasi persembunyiannya sudah terlacak oleh polisi. Jason dan Mary pun akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke rumah kakak tiri Mary yang bernama Emon yang tinggal di pedesaan. Yang dimana pada akhirnya Jason memutuskan bahwa ia tak lagi mau tahu segala tentang dirinya. Kita kembali ke markas CIA, di mana Conklin bersama pasukan operasinya berhasil melacak keberadaan Jason dan Mary. Conklin pun segera mengirim agen dengan kode The Professor untuk membunuh Jason. Keesokan paginya, Jason merasa ada yang tak beres dengan rumah tersebut dikarenakan kabel telepon yang tiba-tiba putus. Jason akhirnya keluar dengan membawa senapan untuk memeriksa. Namun, dengan kecerdikannya, Jason dapat mengalihkan perhatian The Professor yang ingin menembaknya menggunakan sniper dari jarak jauh. Setelah itu, Jason pun berhasil mencari keberadaan The Professor dan berhasil melumpuhkannya. Di saat menjelang kematiannya, The Professor memberitahu kepada Jason bahwa kau dan aku adalah koneksi untuk operasi Treadstone. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Jason menyuruh Mary pergi bersama kakak tirinya demi sebuah keselamatan. Kemudian, dengan menggunakan ponsel milik The Professor, Jason pun menelpon Conklin untuk mengatur sebuah pertemuan, yang dimana pertemuan itu adalah akal-akalan Jason agar nanti bisa melacak markas Conklin. Singkat cerita, setelah pertemuannya dengan Conklin, Jason pun mengikuti Conklin yang kembali ke markas persembunyiannya di Paris.
Dengan kemampuannya, Jason berhasil memasuki markas Conklin tanpa diketahui penjaga markas. Jason pun akhirnya berhasil menghampiri Conklin dan bertanya tentang hubungannya dengan Tristan. Lalu Conklin mengatakan kepada Jason bahwa kau adalah koneksi operasinya yang direncanakan untuk membunuh Wombosi. Pengungkapan itu memicu kembali ingatan Jason dan melalui kilas balik, dia ingat bahwa dirinya dengan menggunakan kode nama John Michael Kent menyusup ke rombongan kapal milik Wombosi. Ketika ia ingin menembak, ia tak bisa memaksakan dirinya untuk membunuh Wombosi dikarenakan ia melihat anak-anak Wombosi. Ia pun memutuskan untuk membatalkan misi pembunuhan tersebut. Ketika ia mencoba untuk melarikan diri, ia ditembak 2 kali di bagian punggung dan terjatuh ke lautan di mana para nelayan Itali kemudian menemukannya. Ketika ingatan Jason sedikit pulih, Jason mengatakan kepada Conklin bahwa ia berhenti dari operasi Tristan dan memperingatkannya untuk tidak mengikutinya lagi. Jason pun memberi sedikit hadiah tinju kepada Conklin buat kenang-kenangan. Setelah itu, Jason pergi meninggalkan markas dan melumpuhkan semua penjaga markas tersebut. Dan setelah itu, Conklin menugaskan Nicky untuk membereskan dan menutup markasnya. Conklin pun keluar meninggalkan markasnya itu. Ketika sedang berjalan di jalanan, tiba-tiba Conklin dibunuh oleh agen ketiga yang menggunakan kode nama Mayhem atas perintah dari Abbott, rekannya Conklin di CIA. Conklin pun meninggoy. Picik sekali Anda. Beberapa waktu kemudian, Abbott menjelaskan kepada komite pengawas CIA kalau ia telah menutup proyek Tristan karena rasio biaya dan keuntungannya terlalu tinggi dan mengusulkan sebuah program barunya yaitu Operasi Blackbriar. Setelah terbebas dari kehidupan lamanya, Jason pun bertemu kembali dengan Mary di Mykonos, Yunani, di mana tempat itu adalah tempat usaha Mary menyewakan skuter untuk wisatawan. Dan film pun berakhir. Sekian dan terima kasih.